wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saya akan melanjutkan kembali membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan untuk di video yang kemarin terkait dengan sejarah Pangeran Diponegoro, saya sudah membaca di bagian yang ke-10 terkait sejarah Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan kembali kepada tentang sejarah, bahwasanya sekali lagi kehidupan ini adalah tidak lepas dari sejarah. Contoh, kalau kita memperingati Maulid Nabi atau kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yang jelas kita nanti juga akan mempelajari tentang kisah kelahiran baginda Rasulullah. Kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Ini ada sejarah tentang turunnya perintah sholat kepada baginda Rasulullah. Jadi semua kehidupan, semua yang terjadi pada figur atau seorang tokoh, maka disitulah ada sejarah yang kadang-kadang harus kita pelajari bersama. Dan dengan mempelajari sejarah, maka yang jelas pasti ada hikmah yang dapat kita ambil, yaitu tentang kebaikan yang dilaksanakan oleh sang tokoh atau figur itu, yang mana kebaikan itu hendaknya kita sauri toladani, kita tiru, kemudian kita kerjakan, dan berharap bahwasanya dengan mengerjakan kebaikan, dengan kita meniru dari seorang tokoh atau figur itu, maka insya Allah mudah-mudahan kebaikan itu akan bermanfaat untuk yang lain. Itu sedikit saudaraku yang perlu saya sampaikan tentang sejarah. Dan langsung kita melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Bismillahirrohmanirrohim. Ini di bagian yang ke-11 saudaraku, yaitu tentang masa pendudukan Inggris tahun 1811 sampai 1816. Kejatuhan pemerintahan Belanda Prancis dimulai dengan mendaratnya ekspedisi militer Inggris India berkekuatan 12.000 serdadu di Cilincing pada tanggal 14 Agustus tahun 1811 dan berakhir pada 18 September dengan penaklukan tanpa syarat Gubernur Janssens di Kali Tuntang atau Ungaran. Pada awalnya Janssens bertahan dengan sebagian besar serdadunya di Meester Cornelis, sebuah benteng raksasa yang dibangun oleh Daendels di Tenggara Batavia atau sekarang Jatinegara. Karena kekuatan persenjataan militer Inggris India yang lebih unggul saudaraku, benteng itu jatuh pada tanggal 26 Agustus 1811. Ini waktunya saat itu pagi. Akibat sebuah pertempuran yang sengit dan kejam, kekejaman yang dilakukan oleh serdadu Inggris India terhadap pasukan Belanda Perancis yang telah menyerah mengakibatkan ribuan serdadu serta pembantu Jawa dan Madura tewas. Menurut statistik Belanda, 9.600 dari serdadu Eropa dan 21.500 dari prajurit Ambon yang dikerahkan menemui ajalnya. Kemudian sebanyak 1.715 serdadu Jawa dan Madura dari total 2.296 serdadu, serta 609 pembantu serdadu dari total 12.577 pembantu juga tewas. Luar biasa ini saudara. Penguburan ribuan serdadu tidak tuntas dilakukan, sehingga kuburan massal yang terletak antara Jatinegara dan Kampung Melayu tersebut diberi nama Rawa Bangke. Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin
yang menjabat pada tahun 1966 sampai 1977, namanya diganti menjadi Rawabunga. Di pihak Inggris, serdadu yang tewas dan luka-luka sebanyak 550 orang, 48 diantaranya perwira. Dari pihak Belanda yang tewas lebih besar lagi dan sejumlah 6.000 orang ditawan, diantaranya 250 perwira dan 2 orang jenderal. Selain itu, 280 pucuk meriam atau artileri dari total 1.500 pucuk senjata diperoleh selama pertempuran. Johnson melarikan diri dengan pasukan kecil melalui jalan raya pos dari Buitenzorg, sekarang Bogor, ke Semarang untuk membuat pertahanan kedua di Serondol Semarang. 2 hari kemudian, tanggal 18 September tahun 1811, Johnson menandatangani penyerahan tanpa syarat di Kalituntan. Semua tentara Belanda Prancis menjadi tawanan perang, tetapi pejabat VOC diberi kebebasan untuk mencari pekerjaan dalam bidang administrasi kolonial baru yang dipimpin Thomas Stamford Raffles yang menjabat tahun 1811 sampai 1816. Suatu era baru penjajahan di Jawa dimulai, yaitu oleh Inggris dengan seorang letnan gubernur muda yang berumur 30 tahun yang di kemudian hari terkenal dengan bukunya The History of Java 1817, Raffles sebagai wakil suatu negara kolonial yang dikdaya, mempunyai tekad menundukkan raja-raja Jawa, menjadikannya berada di bawah kekuasaan Inggris. Sultan Sepuh menyambut gembira kekalahan pemerintahan Belanda Perancis dan kedatangan Inggris. Sultan pun memulai mengatur strategi pembalasan terhadap pesaing-pesaingnya di dalam keraton. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah pembunuhan Pati Yogyakarta Raden Adipati Danurejo II dengan cara dicekik menggunakan kain putih di dalam keraton pada tanggal 28 Oktober tahun 1811. Kebijakan Daendels kemudian diubah. Pada tanggal 5 November 1811, Pangeran Wali diangkat kembali ke posisinya sebagai putra mahkota. Dia lalu menulis surat resmi kepada ayahnya, Hamengkubuwono II, menyebutkan bahwa dirinya sekarang telah meninggalkan jabatan sebagai Pangeran Wali dan kembali bergelar putra mahkota. Pada hari yang sama, dia berdamai dengan Sultan Sepuh, momen yang juga dihadiri oleh semua sanak keluarga, termasuk Pangeran Diponegoro yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan memakai nama Raden Ontowiryo. Walaupun masih muda, Pangeran Diponegoro sudah mulai menjadi penasihat politik utama ayahnya. Saudaraku, itulah sedikit membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Nanti kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tentang penyerangan ke Keraton Yogyakarta. Ini nanti kita bertemu di video berikutnya untuk di bagian yang ke-12 insya Allah. Saudaraku, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terkait belajar sejarah kita di video kali ini. Ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.